Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mengobservasi mengenai kurikulum di SMK 17 Agustus 1945 2 Jakarta. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Nabila Ramadhani dengan NIM 17156256010. Saya Faisal Dewi dengan NIM 1715625126. Saya Naila Maid Italia dengan NIM 175625026. Saya Erika Grania dengan NIM 17156255150. Saya Aulia Saktinawati dengan NIM 17156255030. Saya Liarsya Putri dengan NIM 17156255118. Saya Salsabila Makmuri dengan NIM 179951010. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana proses kurikulum di SMK 17 Agustus 1945 2 Jakarta berlangsung. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Audrey Sakina Wahyudi sebagai perwakilan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan program studi pendidikan akuntansi. Dengan ini kami memohon izin untuk mewawancarai Bapak terkait kurikulum yang ada di SMK ini. Sebelumnya mohon izin apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai? Ya, saya berkenan. Insya Allah saya akan menjawab apa yang akan kamu tanyakan. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Oke, perkenalkan nama saya Pak Hamdi SPD. Saya di sini sebagai wakil kurikulum di SMK 17 Agustus 1945. Sebelumnya saya ingin bertanya, terdapat jurusan apa saja di SMK 17 Agustus ini? Kita di sini ada jurusan akuntansi keuangan dan lembaga. Kemudian yang kedua ada jurusan MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang ketiga ada jurusan pemasaran. Kemudian yang keempat ada jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPR. Jadi ada 4 jurusan tersebut. Lalu kurikulum apa yang diterapkan di SMK 17 Agustus ini dan bagaimana kesiapan guru untuk mengimplementasikannya? Kita di sini sebelumnya kita memakai kurikulum Merdeka. Kemudian setelah itu ada perubahan lagi, sekarang kurikulum Merdeka yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam atau deep learning, di mana kalian sudah pada tahu dulu kurikulum Merdeka itu adalah kerangka kebijakan pendidikan yang memberikan fleksibilitas, sementara pembelajaran mendalam itu deep learning adalah pendekatan pedagogis yang mendekatkan pada pemahaman konsep dan holistik yang bermakna. Nah, jadi siswa di sini dalam pembelajaran mendalam ini, siswa harus benar-benar aktif dalam pembelajaran kurikulum deep learning. Lalu bagaimana proses perencanaan pembelajaran dan penilaian yang dilakukan oleh guru? Proses penilaian ya, proses penilaiannya ini adalah kita menekankan kepada aktivitas siswa sehari-hari dalam kelas, bagaimana guru ini memberikan masukan kepada siswa, kemudian siswa ini mempraktekannya di kelas dengan dibantu oleh guru sebagai tutornya, kemudian dari situ kita menilai seberapa aktifkah siswa-siswa tersebut dalam proses pembelajaran tersebut. Setelah itu sudah dinilai, kita terus melakukan baik itu secara praktek. Kalau di SMK kan kita ada praktek ya, praktek, kemudian teorinya bagaimana, kita penilaiannya seperti itu. Nanti setelah itu baru kita menemukan nilai yang benar-benar sesungguhnya yang akan kita berikan kepada siswa tersebut. Lalu apakah sarana dan prasarana sekolah sudah mendukung penerapan kurikulum tersebut secara optimal? Ya, kita alhamdulillah di SMK 17 Agustus ini didukung oleh sarana dan prasarana yang lumayan bagus. Kita di sini ada 4 lab yang bisa digunakan oleh para siswa dalam proses pembelajaran selain di kelas dan lingkungan sekolah. Yang pertama kita ada yang di sini seperti kalian lihat, ini ada lab pembelajaran untuk jurusan akuntansi. Jadi di sini ada Mayop, ada Accurate dan lain-lain yang
menunjang proses pembelajaran mereka. Kemudian yang tadi kamu lihat juga ada lab MPLB, lab perkantoran ya. Di situ mereka belajar bagaimana membuat surat menyurat, kearsipan dan lain-lain. Kemudian ada lab pemasaran yang kamu lewat juga tadi, tapi belum sempat kita buka. Di situ ada edisi, ada marketing dan lain-lain, di situ semua lengkap. Kemudian yang keempat ada lab RPL yang tadi kamu lihat di sebelumnya. Itu semua yang menunjang proses pembelajaran di sekolah kita. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik karena kita didukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Dan satu lagi, kita kemarin dapat bantuan dari dinas itu berupa TV yang untuk pembelajaran siswa. Jadi untuk presentasi, untuk TV, jadi kita bisa menggunakan itu sebagai sarana pembelajaran siswa. Alhamdulillah. Lalu bagaimana partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan kurikulum yang diterapkan? Kita di sini memakai kurikulum tersebut, siswa ini harus berpartisipasi aktif karena memang kurikulum deep learning ini melibatkan siswa yang harus berpartisipasi. Jadi guru ini hanya sebagai fasilitator saja, sedangkan siswa di sini harus aktif. Makanya di sini kita lihat ada pembelajaran yang menggunakan alam lingkungan. Jadi sekolah itu tidak hanya di kelas saja, tetapi bisa dibawa ke luar. Jadi siswa itu senang belajar seperti itu. Karakteristik siswa kita bisa lihat seperti apa, udah anak-anak yang kurang bersosialisasi seperti apa. Jadi semuanya kita bisa lihat di situ. Jadi partisipasi siswa selama proses pembelajaran di sini, alhamdulillah mereka dapat berpartisipasi dengan aktif dalam pembelajaran ini. Lalu ada kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa nggak sih Pak dalam penerapan kurikulum, misalnya kayak perbedaan kemampuan siswa, lalu gimana sekolah mengatasi kendala tersebut? Iya, dalam kurikulum ini memang kita sering menghadapi kendala. Salah satunya adalah kendala yang dihadapi oleh siswa ini yang kadang-kadang dia itu introvert ya, maksudnya siswa tidak berkembang karena dia tidak bisa bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Itu kendala kita. Jadi ada siswa yang tidak aktif tidak mau berpartisipasi dan lain-lainnya. Ini kendala kita di situ dalam proses pembelajaran di learning ini. Karena di proses belajar ini harus aktif siswa, sementara siswa ini ada beberapa siswa yang kadang-kadang tidak mau berkelompok. Salah satunya memang kendala kemarin, tidak mau dibuatkan kelompok, dia hanya mau sendiri. Itu kendala kita. Dan guru di sini harus bisa merangkul, bisa menjadi teman. Atau kemarin juga kita minta bantuan BP juga untuk gimana anak ini kalau misalkan punya kendala seperti itu. Jadi kita semua berpartisipasi aktif dalam menangani siswa yang mengalami hal-hal tersebut. Kalau misalkan sudah selesai, kemarin kita ya, itu ada kendala memang seperti itu, tapi alhamdulillah sudah bisa aktif kembali berkat dukungan dari berbagai pihak yang ada di sekolah kita. Lalu apakah sekolah melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kurikulum? Lalu bagaimana mekanismenya Pak? Kalau evaluasi kurikulum terhadap kurikulum ya, kita itu dalam setiap bulannya atau itu ada evaluasi. Jadi kita semacam guru-guru dikumpulkan di suatu ruangan untuk menanyakan bagaimana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Apakah ada kendala atau tidak? Memang kendala-kendalanya seperti tadi itu. Kita kendala yang pertama, guru ini harus banyak belajar karena memang dari bulan Juli kemarin mengalami perubahan kurikulum. Kita guru-guru banyak yang keluar untuk pelatihan lagi. Kemudian yang kedua dari siswa ini belum terbiasa, harus ada yang aktif dari mereka semua. Jadi harus ada bantuan dari guru. Makanya kendala-kendala tersebut yang harus kita tutupi. Yang kendala dari guru adalah guru harus banyak latihan. Yang kedua, partisipasi siswa harus benar-benar
kita terapkan seperti itu. Evaluasinya itu kira-kira berapa waktu sekali ya Kak? Kita itu evaluasinya dalam sebulan kita ada evaluasi guru, tidak hanya sebulan ya. Sebetulnya dari bulan Juli kemarin, karena memang banyak sekali pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pendidikan kebudayaan, itu guru-guru sekarang di sini sebenarnya pelatihan, bahkan sampai besok pun saya masih pelatihan mengenai kurikulum dalam ini. Jadi kalau istilahnya kalau di sini itu namanya apa ya, kalau membahas kurikulum sekarang ada guru-guru pelatihan lalu kita bahas lagi di sini gitu. Istilahnya itu juga evaluasi. Jadi guru yang belum tahu nanti ada tutor guru yang sudah pelatihan. Jadi itu sebulan sekali kita ada seperti itu. Siapa saja Pak yang terlibat dalam evaluasi tersebut? Dalam evaluasi itu semua guru terlibat karena memang sekarang ini semua guru harus berpartisipasi aktif dan siswa juga gitu ya. Jadi semuanya itu terlibat, dari guru, mata pelajaran produktif, normatif, adat, semua kita terlibat dalam proses evaluasi tersebut. Lalu bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah, masyarakat, atau pihak luar dalam meningkatkan kualitas penerapan kurikulum di sekolah? Ya, kalau ya ini dari pemerintah sendiri kita didukung oleh fasilitas kita dapat bantuan dari pemerintah berupa kemarin yang tadi saya bilang itu ada TV, kemudian kita diberikan pelatihan bagi guru-guru yang belum pernah ikut pelatihan, jadi berkala. Satu guru ini, kedua guru ini, ketiga guru ini, nanti sampai selesai semua guru mengetahui kurikulum tersebut. Kalau dukungan dari masyarakat sendiri, masyarakat di sini berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran karena kita lokasinya kan ada di kompleks Tebet nih ya. Jadi dari masyarakat pun mendukung aktivitas kita tanpa ada gangguan sedikit pun. Masyarakat memberi apresiasi kepada kita dalam proses pembelajaran berupa mereka datang ke sini bilang kalau bagus pembelajarannya seperti itu. Kemudian dukungan dari orang tua, murid juga seperti itu karena apalah artinya kita sekolah tanpa dukungan dari semua pihak yang mendukung kami gitu. Ya. Lalu bagaimana pemanfaatan teknologi serta perubahan lingkungan pendidikan mempengaruhi pelaksanaan kurikulum dan kesiapan siswa dalam menghadapi kebutuhan masa depan? Betul. Kita alhamdulillah seperti saya bilang tadi sudah didukung oleh sarana dan prasarana yang bagus. Nah, kemudian guru juga harus seperti itu, harus mempunyai pengetahuan yang kompetitif. Artinya dia bisa menguasai semua teknologi yang ada di sekolah. Alhamdulillah kita guru di sini mendukung tersebut, lalu kemudian guru memberikan arahan kepada siswanya untuk memanfaatkan teknologi. Alhamdulillah untuk jurusan akuntansi kita sudah ada mayop didukung dengan itu dan ikut juga di sini sehingga mereka tuh kita manfaatkan benar teknologi yang ada di sini untuk kebutuhan dan kemajuan siswa. Ini semua jurusan, baik akuntansi, kemudian perkantoran, pemasaran, dan RPL. Semua teknologi yang kita sediakan itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan teknologi dan kebutuhan untuk mereka di waktu yang akan datang. Ini sudah siap untuk kita tempatkan di perusahaan-perusahaan untuk bekerja, khususnya untuk SMK ya. Alhamdulillah wawancara kita sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak dalam memberikan informasi kepada kami. Terima kasih juga kami ucapkan untuk mahasiswa dari UNJ ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga kalian bisa jadi guru yang baik sehingga bisa memberikan pengajaran kepada siswanya dengan baik. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih. Selama wawancara kalau ada sama-sama. Kami juga mohon maaf apabila pertanyaan dan apa jawaban saya berkenan di hati kalian semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Adi. Selamat pagi. Tapping on your window.